Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abimanyu. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan closest pair. Jadi di permasalahan ini menggunakan konsep langkah-langkah algoritma dari divide and conquer. Nah, untuk penyelesaian masalah tersebut, kita pertama itu closest pair itu kan membagi masalah jadi bagian paling kecil ya. Jadi ini kita bisa bagi gitu. Ini kita bagi akan jadi kita bagi tengah. Kan berarti awalnya itu kita divide dulu, kita bagi-bagi dulu divide ini. Jadi sehingga jadi persoalan yang kecil. Nah, ini kan masih ada, mau udah dibagi tapi ini masih bisa dibagi karena ini itu belum persoalan paling sederhana. Nah, kita bagi lagi, ini dibagi dan ini dibagi, sehingga semuanya akan menghasilkan 2 dalam step ini ya. Ini 2, ini 2, ini 2. Nah, dari ini kita dapat menyelesaikan masalahnya dulu. Kita selesaiin dulu masalahnya per ini. Jadi misalkan P1, P2 kita tarik, kita ganti warnanya aja, tarik ini ke sini, P3, P4, P5, P6, P1, P8, sehingga N nya ini kan karena ini itu berarti 2. Ini 2. Nah, setelah ini kita gabungkan, karena kita udah pecahin masalahnya jadi paling sederhana. Kemudian kita gabungkan dulu satu persatu. Gabungkannya lewat apa? Kita lihat dari sumbu X nya yang paling dekat, karena kita closest pair berarti yang paling dekat ya. Yang paling dekat itu apa? Jadi kita jadi patokannya itu sebuah X nya itu menjadi patokan. X ini akan menjadi patokannya. Ketika kita lihat misalkan kan ini bisa gitu, P1 ke P3, P2 ke P3 bisa. Nah, tapi kita lihat nih, kita iniin dari X nya dulu nih, yang paling dekat antara ini sama ini kan ini nih. Kalau misalkan kita lihat dari X nya di sini, ini P2, ini untuk menyambung sini, ini P3, ini P3, sehingga karena ini paling dekat ya, jadi ini akan sambung nanti dengan P3, P2 dengan P3. Kenapa nggak P1? P1 itu dia udah terlalu jauh nih. Kita lihat P1 udah beda jangkanya, lebih pendekan P2 dan P3 dibandingkan P1 dengan P1 ke P3. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, kita mulai dari sini coba. P8 ke P7 kan bisa, ini bisa gitu, P6 ke P8 bisa juga, P7 ke P6 bisa. Tapi karena kita lihat closest pair alias yang paling dekat dengan patokannya itu X, maka kita ingin bahwa kita lihat sama kayak yang sebelumnya, ininya satu P8 supaya kita lihat pemenang. Ini P6. Nah, ini P6, ini P7, ini P8, sehingga kita lihat ininya kan, kalau misalkan kita P8 ke P6 terlalu panjang, kayak set. Nah, panjang banget dibandingkan dengan P7 dengan P6. Kalau P7 dan P6 itu segini. Nah, karena kita lebih closest pair, jadi kita fokus ke yang paling kecilnya dulu. Nah, kan bisa gitu ya, P5, P8
Kenapa kita itu nggak gunain P5? Karena sama kayak yang sebelumnya tadi, yang ini sama yang kayak gini, ini terlalu jauh, udah pasti jauh, nggak usah dihitung ya dia. Ini ketika kita lihat ini ya, udah jauh dibandingkan dengan, nah karena paling kecil ini P5 dan P7. Nah kemudian berarti ini digabung. Nah kemudian kan sisa P7, sisa ada P4 dan P5. Dua ini pasti kita gabung karena ini paling dekat. Kenapa nggak P6? Ya tadi dijelasin kan, P6 itu jauh dibanding P4. Mana ini P4, misalkan ini ya segini, P4 ke P6 ke P6. Nah sementara kalau ke P5 itu hanya sampai segini. Nah kan karena kita lagi menyelesaikan tentang closest pair, maka kita mencari yang paling dekat. Nah itu begitu cara menyelesaikan permasalahan closest pair menggunakan modified inquiry. Jadi kita pisah-pisah dulu jadi persoalan yang sederhana, paling sederhana. Kita pecah jadi dua-dua gini. Jadi dua-dua gini kan, ini dua, ini dua, dua, dua. Nah kemudian kita cari, kita sambungin P1 ke P2. Kita selesaiin masalahnya dulu nih per ini per per part, per bagian. Saya bagian dulu, saya bagian dulu, selesai bagian yang. Kemudian setelah itu kita gabung. Ini digabung dengan bagian ini, kita cari yang paling dekat mana. Karena ini paling dekat berarti oke. Kemudian misalkan P7, P6, P8 udah pasti jauh. Kita lihat sumber X-nya. Berarti oke. Ini benar dan oke. Nah, itu bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan closest pair menggunakan divide and conquer. Jadi pisah di bagian paling sederhana, kemudian menyelesaikan masalah tersebut, dan setelah menyelesaikan masalah tersebut disatukan. Nah begitu cara untuk mengerjakannya atau menggunakan divide and conquer. Oke, sekian dari saya, Rabi Manyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.